kita masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tempat ini Bapa, mengurapi setiap akan kami Bapa. Haleluya. Nggak bisa.
sorak-sorai buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Saya serahkan pada hambanya. Silakan Pak Yabes. Haleluya, saya serahkan pada hambanya. Salam bagi kita semua. Salam Bapak Gembala, salam buat hamba-hamba Tuhan di Bali saat ini. Dengarkan firman Tuhan, saya rindu. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang kelima, di sana perikopnya Tuhan gembalaku yang baik. Bapak Ibu, saya akan bacakan, boleh kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Perikop di atas, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, firman Tuhan ini berperikop Tuhan adalah gembala yang baik. Kita tentu tahu ini adalah sebuah Mazmur Daud dan pengalaman Daud. Pengalaman Daud ini dibawakan ke dalam kitab Mazmur, di mana pada waktu itu Daud sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Bagaimana Daud sungguh merasakan lawatan dan pemeliharaan Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu, saya bawakan tema buat pagi hari ini, pengenalan Daud akan Tuhan. Daud mengenal Tuhan itu sungguh sangat dekat, sehingga lewat pengenalan Daud akan Tuhan, sampai dikatakan dia gembala yang baik. Maka dikatakan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menganggap Tuhan itu bagaikan gembala. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Itu diangkat dari pengalaman Daud. Bagaimana pada waktu Daud menjadi gembala, dia sangat menjaga domba-domba yang dipercayakan oleh ayahnya. Domba-domba yang dipercayakan ini untuk dijaga dan untuk diberikan makan. Maka Daud tahu bagaimana harus membawa domba yang kenyang. Daud tahu bagaimana supaya domba-domba ini tidak kelaparan. Sehingga Daud sungguh sangat memperhatikan domba-domba yang dipercayakan. Domba-domba ini dijaga. Bagaimana juga Daud pada waktu itu menjaga domba-domba yang dipercayakan. Sampai ditulis walaupun ada singa, ada beruang yang mencoba
mengambil domba itu, menerkam, dia hadir. Yang artinya Daud mengorbankan dirinya untuk domba. Sehingga diangkatlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwasanya Tuhan Allah demikian tentang umatnya, demikian juga tentang diriku. Dia tahu apa yang perlu, dia tahu apa yang aku inginkan untuk melakukan sesuatu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal dari perikop ini yang mau saya sampaikan untuk kita renungkan buat pagi ini. Yang pertama Bapak Ibu terkasih, Daud percaya bahwa Allah itu bagaikan gembala. Pengenalan Daud tentang Allah itu bagaikan gembala. Gembala memelihara, gembala mengobati lukanya, gembala menjaga supaya domba-domba tidak tersesat. Sehingga tahu Daud ini bagaimana gembala bersifat dengan kasih. Demikian dirasakan oleh Daud. Sehingga dia angkat, Tuhan adalah gembala. Hanya seorang gembala yang mau berkorban untuk domba-dombanya. Demikian juga Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Tidak ada gembala yang mau mengorbankan nyawanya. Tapi Yesus mau mengorbankan nyawanya untuk manusia dan untuk kita semua. Sehingga pengalaman Daud ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dia kenal bahwa Allah adalah gembala. Seberapa dalam kita mau mengenal Tuhan? Banyak orang mengikut Kristus atau sebagai Kristen, tetapi tidak mengenal kealahannya yang luar biasa. Sehingga rasa kekhawatiran masih melanda. Rasa kekhawatiran sangat takut, baik soal apapun. Dia tidak percaya bahwa Allah itu bagaikan gembala yang mampu mencukupkan segalanya. Daud mengerti sampai dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pengalaman ini dibawa oleh Daud tentang pengenalannya tentang Tuhan. Karena di mana Daud sebagai gembala tidak pernah dia membuat domba-domba itu kelaparan. Justru Daud berusaha sampai domba-domba itu menikmati makanan yang disajikan oleh gembala tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bagikan bagaimana pengenalan kita tentang Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, pengalaman ini memprioritaskan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami hari-hari ini Bapak Ibu tetap percaya bahwasanya pemeliharaan Tuhan sangat ada dan luar biasa dalam hidup kami. Di mana saat ini keadaan di Kota Cane yang sedang mulai dilanda banjir. Di waktu penanam tadi banjir, baru juga di waktu panen seringkali hujan. Dan kami sebagai gembala di tempat ini melihat keadaan ini, tetapi kami tidak pernah takut. Tidak pernah kami ragu, karena kami tahu kalau Daud dipelihara oleh Allah, demikian juga tentang kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema buat hari ini pengenalan Daud akan Allah. Perlu kita mengenal bagaimana pribadi Allah dalam hidup kita. Perlu kita kenal bagaimana Allah ini melakukan sesuatu bagi kita. Karena kita harus mengenal Dia secara pribadi. Kita harus tahu bahwasanya Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah yang dirasakan oleh Daud. Itulah yang dialami oleh Daud. Sehingga dia sampai mampu berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, saya percaya kita tahu bahwa Dia gembala yang baik. Dia tetap melakukan porsinya untuk kita semua. Jadi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya bagikan ada sangat 3 hal yang perlu dilihat dari pemazmur ini. Yang pertama,
pengenalan Daud akan Allah yaitu bagaikan gembala. Gembala memelihara, gembala mengasihi, gembala mengobati, gembala menjaga supaya tidak tersesat, bahkan gembala memberikan apa yang diperlukan oleh domba-domba. Dan harapan saya juga demikian bagi kita semua. Allah itu adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Dia tahu Bapak Ibu yang terkasih, dia memberikan kesehatan buat pagi ini. Dia berikan kita mampu untuk melayani. Dia berikan segala apa yang kita perlu dan kita butuhkan sebab dia gembala yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, lewat itulah pengenalan Daud sampai dia tahu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari Mazmur 23 ini, pengenalan Daud akan Allah. Yang kedua, Daud percaya atas penyertaan Allah. Ayat keempat ini dikatakan Bapak Ibu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini ungkapan Daud. Karena dalam kebenaran firman Allah, berjalan dalam lembah kekelaman adalah berjalan di dalam sesuatu yang menakutkan. Berjalan di sesuatu yang memberikan kekhawatiran. Berjalan di dalam sesuatu yang gelap penuh dengan menakutkan. Tapi dalam keadaan apapun, perjalanan itu, Daud tidak pernah khawatir. Daud tidak pernah takut. Daud tetap percaya dalam lembah kekelaman pun, sekalipun menakutkan, sekalipun mengkhawatirkan, aku tidak takut. Komitmen yang ini membawa Daud yakin bahwa Allah tetap menyertai dia. Karena kita tahu Bapak Ibu perjalanan Daud, bagaimana dia sedang ingin dibunuh oleh Daud. Jadi Saul pada waktu itu dia ingin dibunuh. Tetapi penyertaan Tuhan tetap menjaga dia. Dan yang paling pahitnya yang dialami oleh Daud, ketika Absalom, anak sendiri, atau pemberontak-pemberontak melakukan sesuatu kepada Daud, dia tidak khawatir. Maka sampai dituliskan dalam pemazmur, di hadapan musuhku pun engkau menyediakan hidangan. Yang artinya dia dapat menikmati berkat-berkat Tuhan walaupun suasananya tidak menjanjikan dengan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pengalaman Daud membawa kami juga untuk tetap kuat melayani di Aceh Tenggara. Bapak Ibu. Yuk. Udah apa? Salam Pak. Pengalaman yang kami boleh rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sedikit bersaksi di hadapan Bapak Ibu ketika saya melayani di Aceh Tenggara ini. Gereja ini sudah tutup puluhan tahun, buka tutup buka. Orang-orang takut mengembalakan di tempat ini oleh karena dikelilingi situasi yang tidak dapat menjanjikan untuk aman. Pencurian yang tetap miris sampai sejauh hari ini. Tidak ada boleh yang bisa kita tinggalkan barang satupun atau kita letakkan, itu akan pasti hilang. Sehingga sampai pernah juga gereja kita terbongkar. Di waktu kita terjun melayani, kita temukan jemaat tidak ada di tempat ini. Sehingga di sekitar berbicara, ini tidak akan bertumbuh. Di sini rawan pencurian, bahkan juga seperti ini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami tidak khawatir dan kami tetap melangkah untuk melayani. Dalam pelayanan 1 tahun, hari itu kami boleh berjalan. Anak yang paling besar yang Tuhan percayakan bagi kami 1 tahun di tempat ini, dia panggil bersama Tuhan hari ini. Tetap kami belajar kuat. Kami tetap belajar memandang
kasih Bapak itu pasti luar biasa. Tidak lama kemudian Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, anak yang kedua kena setrum dia. Dia sampai hampir dia luka dan dia sampai kaget. Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan tidak membawa kami juga makin khawatir tentang melayani. Justru apa yang kami alami itu, justru kami semakin merendahkan diri dan kami justru akan melihat bahwasanya Tuhan itu akan tetap memulihkan hati kami sekalipun pengalaman-pengalaman perjalanan hidup kami melayani di Aceh Tenggara ini. Dan kalau kemudian istri kena air panas, tetap kami berjalan. Kami tahu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengikut Yesus ada proses yang baik. Mengikut Yesus ada hal-hal yang luar biasa untuk dia berikan ketika kita melewati proses. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah pengalaman Daud. Sekalipun berjalan dalam lembah menakutkan, baik masalah, baik keadaan yang tidak baik, tapi dia justru yakin ada penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah hidup ini Bapak Ibu tidak selalu berjalan dengan baik. Tidak selalu berjalan bagaikan mulus-mulus saja. Tetapi kerikil persoalan tetap akan ditimpakan kepada kita untuk melihat bagaimana iman kepercayaan kita mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itu dirasakan oleh Daud. Daud justru pada waktu itu pahit, tetapi Daud tidak melihat kepahitan. Daud justru melihat kealahan itu dapat menyertai dia. Allah dapat menyertai dia sekalipun berjalan dalam lembah, persoalan, sakit penyakit, keadaan. Kalau itu pun diperhadapkan dalam hidup orang percaya, dia tidak akan khawatir. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lembah kekelaman yang dimaksud oleh Daud adalah lembah yang sangat menakutkan. Biasanya orang berjalan di dalam ketakutan. Biasanya orang mungkin khawatir. Biasanya mungkin orang gelisah. Tetapi Daud tenang. Karena tahu Daud, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Tidak ada kemampuan Daud untuk melewati lembah itu tanpa dia mendekatkan diri kepada. Dikatakan sekalipun alam dalam lembah kekelaman, apa bisa demikian? Karena dia tahu Allah segala. Allah mampu, Allah sanggup menolong Daud. Hanya seberapa besar Daud mengenal Tuhan. Daud mampu berkata demikian, tidak takut, tidak ragu tentang perjalanan dalam lembah. Karena Daud tahu Allah melampaui segalanya. Allah sanggup membawa dia, bahkan justru memberkati hidup. Seringkali Bapak Ibu terkasih, bukan jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun banyak yang khawatir. Banyak yang takut. Sehingga sampai terkadang hidupnya tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Hidupnya tidak lagi memprioritaskan kemuliaan Allah. Hidupnya bukan lagi memprioritaskan pelayanan. Panggilan dulu pelayanan. Sehingga masuk dalam hal sesuatu, masuk. Sehingga semakin melenceng. Atau semakin melupakan Tuhan dalam keadaannya. Namun hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Allah berkata hari ini, pengenalan akan Tuhan. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Seberapa dekat kita tentang Tuhan yang kita tahu. Daud tahu Bapak Ibu. Pengenalannya akan Tuhan sehingga dia percaya atas penyertaannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman kita sangat berbeda-beda. Namun saya mau katakan bagaimanapun pengalaman kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanapun situasi kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita kalau kita mengenal Dia, Bapa yang selalu menyertai kita.
Kalau kita Bapak Ibu yang terkasih mengenal Allah, bagaimanapun perjalanan hari kita, mungkin dilanda keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Tapi saya mau katakan, kita mengenal Allah akan kebaikannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal pengenalan Daud tentang Tuhan, pengenalan Daud tentang Allah. Yang pertama, Allah dikenal bagaikan gembala. Allah dikenal itu bagaikan gembala. Yang kedua, Daud mengenal tuntunan Tuhan dimanapun dia berada. Bapak Ibu yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengenal dia lebih sungguh-sungguh lagi tentang kebaikan Allah, tentang penyertaannya, tentang pertolongannya, tentang kasihnya dalam hidup kita. Karena lewat itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan menyadari betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, Daud mengenal Allah penuh dengan kasih dan pengampunan. Ini dirasakan oleh Daud. Maka di ayat yang terakhir dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud merasakan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Maka dikatakan kebajikan, kemurahan, kekurangan Daud, dosa yang dilakukan, di sana Allah turut memberikan pengampunan dan kasih-Nya. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lewat apa yang dirasakan oleh Daud, baik pengampunan, baik kasih-Nya, membuat Daud semakin cinta rumah Tuhan. Maka orang yang merasakan kebaikan Tuhan, orang yang merasakan pertolongan Tuhan, orang yang merasakan tuntunan Tuhan, dia semakin dekat kepada Allah. Inilah yang dialami oleh Daud. Apakah jaringan aku Shalom. Kembali saya sampaikan Bapak Ibu, yang ketiga, Daud mengenal Allah itu yang penuh dengan kasih. Pengenalan Daud dalam 3 hal ini Bapak Ibu, hingga sampai membuat Daud cinta rumah Tuhan. Hingga sampai ditutup dengan ayat yang ke-6, seumur hidupku dan akan diam di rumah Tuhan. Inilah yang membuat Daud semakin cinta dekat kepada Allah. Membuat Daud semakin dekat untuk memuliakan nama Tuhan. Hingga sampai dikatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada di luar 1000 hari yang tidak ada menikmati hadirat Allah. Ini yang mendorong Daud sampai dia semakin rindu mendekatkan diri kepada Allah. Pengalaman-pengalaman tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pengampunannya, bahkan kasih-Nya yang dirasakan oleh Daud, mendorong Daud untuk lebih mendekatkan diri, mendorong Daud untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak hari-hari ini tidak lagi memprioritaskan pelayan, tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Justru memprioritaskan pekerjaan, justru memprioritaskan hari-hari yang tidak terlalu penting di hadapan Tuhan. Tetapi Daud ini setelah dia merasakan bahwasanya pemeliharaan Allah bagaikan gembala, tuntunan Allah dimanapun dia berada, keadaan dia dimanapun, tetap ada penyertaan Tuhan.
dan kekurangan dan dosa yang dilakukan, ada pengampunan kasih yang diberikan oleh Bapa, membuat hati Daud semakin dekat, semakin rindu, semakin ingin tidak mau jauh daripada Tuhan. Sampai mencatatkan 7 kali Daud memuliakan Allah. Karena Daud tahu ketika bermazmur, ketika memuliakan Allah, di sanalah nama Tuhan dimuliakan dan di situ kemuliaan Allah akan nyata. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop ini kita mau lihat ada 3 hal. Yang pertama, dalam pengalaman Daud, dia mengenal Allah bagaikan gembala. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu Bapak Ibu, tentunya bahwasanya gembala itu hidup untuk membawa domba-domba supaya tidak kelaparan. Supaya dia tetap menikmati berkat makanannya. Dan yang di sana juga gembala itu membuat supaya domba-domba tidak tersesat. Artinya ada penjagaan untuk domba-domba. Supaya domba-domba ini tidak tersesat. Dan ketika domba ini tersesat, dia akan tetap datang dan mencari kemana domba tersebut. Bahkan juga domba ini ketika sakit, disitulah ada gembala memberikan pengobatan yang terbaik. Dan juga yang kedua, Daud mengenal bagaimana penyertaan Allah dalam hidupnya. Sekalipun berjalan di zona yang tidak baik, di keadaan yang tidak baik, tapi Daud tetap yakin bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan tetap memberkati dalam hidupnya. Sehingga dia tahu bahwasanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku percaya Bapak Ibu, semua kita di tempat ini, situasi perjalanan hari-hari kita tidak tahu. Tetapi kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Yang kedua, pengenalan Daud akan kasih Bapa. Kasih Bapa yang dilihat Bapak Ibu, kebajikan dan kemurahan. Daud tidak terlepas dari segala kesalahan dan kekurangannya. Tetapi dikatakan kebajikan dan kemurahan. Artinya dari kemurahan itu ada pengampunan. Dan juga kebajikan itu mengikuti berkatnya, mengikuti dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini tidaklah lebih demikian orang-orang terkadang tidak mengenal Tuhan lagi. Mudah khawatir, mudah juga mereka takut, mudah juga hari-hari ini orang bimbang. Tetapi bisa demikian karena mereka tidak mengenal Tuhan. Namun saya percaya Bapak Ibu terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan ini, makin pengenalan kita tentang Tuhan, bahwa Dia adalah melakukan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati, sejauh ini juga kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Saya mengembalakan sudah 8 tahun di Aceh Tenggara ini. Di tengah-tengah lingkungan yang sedang dikelilingi suku Alat, suku Gayo, suku Aceh. Kami di tempat ini ditempatkan, gereja kita hari ini boleh berdiri. Bukan karena kuat dan gagah kami. Karena sudah 10 tahun tutup, orang-orang di tempat ini sudah tidak beribadah. Tapi lewat kemurahan Tuhan, lewat hubungan yang baik kepada Tuhan, sehingga boleh ada orang-orang beribadah dan mereka boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Hanya Bapak Ibu terkasih, kami juga rindu bersama dengan istri supaya ditopang di pelayanan kami. Karena kami percaya hidup kami hanya memprioritaskan pelayanan di tempat ini. Sehingga tawaran-tawaran hal apapun kami tidak mau untuk berpaling daripada pelayanan. Baik untuk menambah kegiatan-kegiatan selain daripada melayani Tuhan. Karena Daud mengenal Allah, dia dipelihara, demikian juga hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Bagaimanapun situasi kami yakin karena Tuhan ada beserta kami. Kami juga melihat kebajikan kemurahan hanya dinikmati orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang sangat singkat hari ini untuk yang boleh saya bagikan di pagi yang indah ini, semua oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan saya juga boleh bersyukur boleh membagikan firman Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu dalam kemampuan hanya Roh Kuduslah guru besar saya, tapi aku percaya firman ini boleh membawa kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi.
Terima kasih Bapak, terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Bali. Salam dari Aceh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita boleh berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik buat firman. Hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat Zoom yang boleh hamba-Mu bagikan. Biarlah firman ini memberkati hidup kami. Jikalau Daud boleh mengenal Engkau, Engkau sebagai gembala yang baik, demikianlah hidup kami. Jikalau Daud ketika berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut, demikian juga dengan kami. Hari-hari yang kami lewati, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami tak khawatir karena Tuhan beserta dengan kami. Kebajikan kemurahan itu, kami yakin itu bagian orang-orang yang percaya kepada, bagian orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini memberkati hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan kemampuan. Biarlah Roh Kudus yang tetap menguraikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan buat pelayan. Shalom Bapak. Terima kasih Pak Yabes. Ini kita ketemu lagi setelah tahun lalu ya, kita ke Iya. Kutacane. Jadi kesaksian yang luar biasa yang tadi adalah tetap karena mengenal Tuhan, kita tahu bahwa kebajikan kemurahan belaka. Tantangan banyak sekali ya. Saya lihat Pak Yabes pernah dari Jakarta, tapi setelah itu dia jadi mengambil keputusan untuk melayani di Kutacane, di Aceh Tenggara. Ya ini yang saya lihat. Tapi di sana saya agak surprise karena di sana ternyata adalah kampung orang Batak. Banyak sekali kita pelayanan, kita KKR di pinggir jalan malah. Ya yang mungkin malah di Bali juga nggak pernah kita lakukan KKR di pinggir jalan. Tapi justru di Aceh ya syariah, tapi kita bisa di pinggir jalan. Saya bersyukur ya, kita berdoa juga untuk pelayanan di sana ya, untuk bisa berkembang. Ya kita juga sudah memulai ya, ini Pak Sumantriono juga ada. Jadi ya kita sama-sama fokus juga untuk di Indonesia Barat untuk membuka daripada sekolah Alkitab ya, penginjilan yang kita siapkan juga untuk ya daerah-daerah di sana. Ini ada mungkin Pak Sumantriono bisa berikan sedikit sharing ya untuk sekolah. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Yabes firman Tuhannya. Sebelum ini siapa tahu nanti HP saya mati karena mendadak tidak bisa dicas, tinggal 7%. Nah jadi begini, sudah kita lakukan beberapa upaya untuk sekolah Alkitab kita. Yang awalnya kita mau buat Bible School namanya, tapi dari Kemenak mereka minta tidak usah pakai istilah bahasa Inggris, jadi langsung aja sekolah Alkitab, dan itu saya sudah maui. Kita sudah dapat izin dari kabupaten, hari Kamis saya berangkat ke provinsi, sehingga sekolah kita ini legal di Sumatera Utara. Nah nanti core kita, tujuan kita memang ya church planting, di mana kita akan mendidik 5 orang hamba Tuhan dengan konsep teologi, tetapi dengan juga model pelatihan. Nah nanti seperti yang saya pernah bicarakan dengan Bapak di Bali, itu memang beberapa mata kuliah itu kita sudah ambil, tinggal nanti kita sesuaikan dengan doktrin kita, secara khusus tentang malaikat, kemudian tentang doktrin Allah, di mana kita tidak pakai Allah lagi karena itu sedikit agak kontradiksi dengan yang lain begitu. Itu sedang kita susun, sedang saya susun. Saya bersama-sama dengan beberapa orang teman dari teologi, salah satunya ada 3 doktor yang akan
sedang merampungkan, dan 2 dari Master Teologi. Salah satunya itu bekas murid saya, Pak Amos Yagian. Nah, jadi dia juga menjadi salah seorang pengajar saya taruh di dalam, dan juga 2 orang dari GKII. Mereka itu sangat radikal dalam penginjilan, itu pendeta Tumbur Nadiak. Nah, jadi ini core intinya. Doakan Bapak Ibu untuk pemberkasannya, secara khusus masalah sinode, yang berkasnya saya sedang tunggu dari Pak Ketut, sehingga untuk pelaporan bisa di sini, karena di Sumatera itu pemberkasan cukup ketat, nanti mereka anggap kita sekte. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kemarin dari GKPI sudah ada yang mendaftar, dan itu langsung rekomendasi dari Porhangernya. Nah, jadi saya bilang nanti kalau dia belajar di kami, dia harus mengikuti konsep teologi yang ada di kami. Dia bilang enggak apa-apa. Nah, jadi kita akan mendidik mereka dengan metode tertentu yang saya sudah sampaikan sama Bapak Gembala. Saya nggak bisa sampaikan secara terbuka di sini. Nanti sedikit nggak baik. Nah, jadi target kita tetap ke Aceh, mungkin Sumatera Utara, secara khusus nanti Samosir, karena Samosir itu nomor 4 termiskin di Sumatera Utara. Habis itu kita baru ke Mentawai atau ke Sumatera Barat. Nah, jadi dengan 5 orang hamba Tuhan setiap tahunnya kita akan bisa melakukan banyak hal, dan seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala, kita ada kerjasama dengan STT IKAT, jadi semua yang sekolah di Detro nantinya mereka sekolah Alkitab, tapi di tahun keempat mereka sudah memiliki gelar sarjana pendidikan. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Gembala, karena tidak mungkin semua saya paparkan secara umum di sini, nanti nggak baik. Karena kita punya core tertentu begitu. Karena ini juga ya, jadi ya itulah yang kita akan kita doakan supaya sekolah Alkitab kita juga ada di barat, timur, di utara, di Manado, ya mungkin selatan, di Bali juga ada. Oke, jadi terima kasih. Biarlah Jetron semakin banyak, sampai juga di luar negeri juga. Nanti kita bisa pakai juga dari luar juga kita bisa masukkan. Prophet Eric Melwani juga bisa menjadi ngajar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Mari saya inikan siapa yang berdoa, silakan tolong doakan ya Pak Yabes, pelayanannya di Buta Cane. Terima kasih, dahsyat sekali ya keputusan untuk mengikut Tuhan. Ya walaupun apa yang terjadi, no turning back, one way ticket to heaven, no turning back. Apa? Ya. Kebetulan GPIP buat ada kunjungan orang Singapura ke Aceh Tenggara. Jadi membuat seminar tanggal 5 dan KKR di tanggal 6 malam. Seminarnya 2 malam. Dia orang Singapura untuk tanggal 5 dan 6 bulan 9 ini supaya dibawakan dalam doa, karena kita juga pas kebetulan di pinggir jalan kita buat di sebuah los yang besar seperti los dekat gereja saya Pak, cuman lebih besar dia, supaya karena dalam Aceh Tenggara ini sedang agak politik ini, supaya boleh berjalan dengan baik, supaya di ketika ibadah KKR dan seminar bisa berjalan dengan baik. Jadi mohon doanya juga buat yang ada di sana, supaya KKR dan seminar kunjungan daripada orang Singapura dan Filipina boleh berjalan dengan baik. Oke, Tuhan berkati. Silakan yang berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, dalam nama Bapa Yesus Hamasyah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Bapa.
kami boleh menerima berkat-Mu, kebaikan-Mu, dan anugerah-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk ibu dan gembala kami, Bapa, yang sangat kami kasihi. Bapa, berkati beliau, berikan hikmat dan pewahyuan yang lebih lagi, Bapa. Berikan kesehatan serta umur panjang buat Bapa dan Ibu gembala kami, Bapa. Segala bisnis, usaha, apa yang beliau lakukan, setiap pelayanannya, Bapa berkati, Bapa, dan Bapa membuat berhasil. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa juga untuk para The Throners yang ada di Bali maupun di luar Bali, Bapa berkati keluarganya, semua apa yang mereka lakukan, pekerjaannya, kesehatan, anak-anaknya, Bapa berkati, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa untuk yang mengambil bagian melayani ibadah The Throne ini, Bapa. Ibadah morning devotion, Bapa, mulai dari pemusik, WL, singer, multimedia, Bapa. Bahkan hamba-Mu, Bapak Yabes, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati pelayanan beliau, Bapa, juga keluarganya. Tuhan Yesus memberkati, Bapa. Kami berdoa, Bapa, untuk Yerusalem baru, The Throne Land, Bapa, di mana ini adalah visi Tuhan. Kami percaya, Bapa, atas kehendak-Mu, Bapa, The Throne Land terjadi, Bapa. Engkau wujudkan, Bapa. Engkau akan kirimkan pembeli-pembeli yang tepat, dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat, Bapa, untuk membeli, Bapa, semua kafling-kafling, Bapa, di The Throne Land, Bapa. Engkau kirimkan semua malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga kawasan The Throne Land, Bapa. Kami tolak dan kami patahkan semua intimidasi, rencana jahat. Aku tolak dan aku patahkan dalam nama Yesus. Satu pun tidak ada yang bisa menghalangi visi dan misi Tuhan di The Throne Land ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa untuk Pulau Bali, pulau yang Engkau kasihi. Engkau berkati Pulau Bali, Bapa. Engkau akan mendatangkan jiwa-jiwa datang kepadamu, Bapa. Hujan pertobatan, Bapa, terjadi atas Pulau Bali, Bapa. Haleluya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kau berkati bangsa Indonesia ini, Bapa, dari Sabang sampai Merauke, Bapa. Kau berkati Presiden Jokowi beserta wakilnya, Bapa, juga jajaran kabinet, MPR, DPR, bahkan TNI, Polri. Bapa, berikan berkat untuk mereka, Bapa, untuk mereka melaksanakan tugas negara dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dan kami akan berdoa untuk visi misi gereja The Throne Ministry. Ya Tuhan, Bapa kami, lihatlah gereja-Mu dan jemaat-Mu di The Throne yang telah Engkau pilih. Berikan kepada kami keberanian dan kerinduan untuk memberitakan Injil-Mu, supaya semakin banyak orang yang mengenal-Mu melalui pelayanan kami. Berikan juga kepada kami kemampuan untuk menyebarkan kegerakan rohani yang telah Engkau percayakan kepada kami, yaitu penyembahan di hadapan tahta-Mu, di mana Engkau telah memberikan lagu-lagu baru dan mengajarkan kami menari di dalam roh, dan juga manifestasi kehadiran para malaikat-Mu. Kirimkanlah juga para pekerja yang baru kepada gereja-Mu The Throne, karena pekerjaan dan kegerakan rohani besar yang Engkau percayakan kepada kami. Ulurkan tangan-Mu, adakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran, serta sembuhkanlah orang-orang sakit melalui gereja-Mu The Throne. Biarlah malaikat-Mu bekerja sama dengan kami, memberitakan Injil-Mu dan memperkenalkan lagu-lagu dan pengajaran yang Engkau singkapkan di gereja-Mu The Throne melalui pelayanan televisi, multimedia, dan buku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak kami juga berdoa untuk Pak Yabes, biarlah Tuhan juga memberkati juga. Terima kasih. Yang duduk di tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya bagi Dia.
Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk Pak Yabes, ya di Kuta Cane. Kami mengucap syukur atas pimpinan, kami memberkati pelayanannya. Dan rencana juga mereka akan mengadakan KKR daripada hamba-Mu yang ada dari Singapura. Kami berdoa Kau juga yang akan memberikan segala sesuatu menjadi lancar. Dan kami berdoa melalui KKR ini banyak orang mendengar daripada karya keselamatan-Mu. Kami berdoa untuk Kuta Cane dan juga Aceh. Biarlah Tuhan pada waktunya mereka juga akan terbuka untuk pemberitaan Injil. Saya percaya bahwa rencana Tuhan bagi Aceh adalah satu hal yang besar. Karena tidak ada tempat dimanapun dalam dunia dan tidak direncanakan Bapa untuk mendengar daripada Injil-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa, biarlah hari-hari ini mereka akan mengalami kebangunan rohani dan mereka akan mendapatkan segala sesuatu kuasa Tuhan yang dahsyat, bukan hanya KKR, dan juga mereka melihat akan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, berkati pelayanannya, berkati juga anak istrinya, berkati keluarganya, berkati ekonominya, dan segala sesuatu yang diperlukan Tuhan menjadi sumber daripada mereka. Kami berdoa juga untuk Pak Sumatriono yang akan mengurus terus The Throne Battle Integrity Sekolah Alkitab. Tuhan memberkati sehingga sekolah Alkitab ini akan mencetak hamba-hamba Tuhan yang akan membawa kebenaran Tuhan dan menjadikan The Throne, rencana Tuhan yang besar, ada di mana-mana dalam dunia. Itu juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Stanley di Manado. Tuhan juga memberkati Tuhan, The Throne di Manado. Desember kami akan mengadakan KKR juga di Tomohon. Tuhan berkati Bapak supaya rencana kami untuk membawa Manado masuk dalam Yerusalem yang baru bisa terjadi, karena bukan hanya pikiran manusia tapi rencana Tuhan akan terjadi di Manado. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk di Australia Pak Arigel. Tuhan juga memberkati, dan biarlah Tuhan penginjilan yang direncanakan untuk Indonesia Timur Tuhan bisa juga terjadi. Pakai hamba-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, Detronos dimanapun juga. Tuhan, bagi di Indonesia bahkan di luar negeri Tuhan, mereka semua sudah melihat akan kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami bisa bekerja sama, membangun atau membuat jembatan dan menjadikan dunia mengerti akan rencana Tuhan, bahwa tahta-Mu yang kudus itulah tujuan kami semua, sehingga kami disatukan bukan dengan doktrin, bukan dengan pikiran atau dengan manusia Tuhan, tapi kami disatukan karena kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib mengikat kami. Dan Kaulah Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang ajaib, yang akan membuat gereja-gereja sujud menyembah, bahkan setiap lutut menyembah dan setiap lidah mengaku bahwa Kaulah Tuhan bagi kemuliaan nama. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri daripada ibadah kami, dan biarlah kami menerima berkat daripada Pak Yabes. Silakan doa untuk berkat bagi menutup daripada. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan. Kami sangat bersyukur buat pagi ini akan membawa berkat yang melimpah. Sebagaimana Abraham, Ishak dan Yakub diberkati Allah, demikianlah Allah memberkati kita. Turunlah berkat Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguduskan kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Orang percaya mari katakan amin. Amin. Salam Pak, Tuhan Yesus berkati. Salam. Oke. Bapak Ibu, mari kita foto dulu sebentar. Buka kamera aja.